Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita masuk dalam materi akar dalam akar. Materi akar dalam akar itu ketika kita punya soal ya, di bagian sini tuh ada akar. Nah, ternyata di bagian luar dari akar ini ada akar lagi yang seperti ini. Nah, jadi kita lihat dulu bagian ini, nanti baru bagian akar yang keluarnya. Bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus melihat harus ada dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan bagian dalam akar ini. Dan kalau bilangan itu dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan bilangan ini. Di mana di depan ini harus ada angka 2. Tidak boleh ada angka selain 2. Ini wajib 2. Bisa ditambah, bisa dikurang. Kalau dia adalah penjumlahan, maka hasilnya adalah dua buah bilangan tadi, akar dari dua buah bilangan tadi ditambah. Kalau kurang, maka akar dua buah bilangan tadi juga dikurang. Yang ditulis adalah bilangan lebih besar, baru bilangan yang lebih kecil. Kita ke contoh soal. Akar 8 ditambah 2 akar 12. Nah, di sini ininya sudah sesuai ya. Karena tadi di depan akar yang terdalam ini harus ada angka 2 di depannya. Langkah pertamanya adalah kita harus mencari bagian ini dulu. Perkalian berapakah yang menghasilkan 12? Perkalian itu kan bisa 6 kali 2 ya. Nah, bisa 4 kali 3. Nah, bisa juga 12 kali 1. Oke. Dari 3 pasang bilangan ini, semuanya menghasilkan angka 12. Tapi kita perlu cari yang menghasilkan 8. Mana di antara 3 pasang ini kalau dijumlah hasilnya 8? 6 tambah 2, 8. Cocok. 4 tambah 3, 7. Nggak cocok. 12 tambah 1, 13. Nggak cocok. Berarti yang kita pilih adalah dua pasang bilangan ini. 6 dan 2. Boleh kita tulis ulang dalam bentuk seperti ini. Ya. 8 diganti menjadi 6 tambah 2. Ditambah 2 akar 12. Ditambah 2 akar. 12-nya diganti menjadi 6 kali 2. Maka hasilnya adalah akar 6 ditambah akar 2. Kita ke contoh soal nomor 2. Akar 9 dikurang 6 akar 2. Dan di sini angkanya angka 6. Sedangkan bentuk bakunya adalah angka 2. Maka kita harus memanipulasi angka 6 ini menjadi perkalian 2. 6 itu kan 2 kali 3. Maka kita tulis seperti ini. 9 dikurang 6-nya berubah menjadi 2 kali 3. Akar 2. Yang kita butuhkan kan hanya 2. Berarti 3 ini harus kita pindah masuk ke dalam akar ini. 9 dikurang 2 akar 3 ini kalau dimasukin ke dalam akar itu menjadi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat itu 9. Nah, kali 2. 2 ini berasal dari memang tadinya dalam akarnya ada 2. 9 dikurang 2 akar 18. Lalu udah membentuk baku kan? Karena sini ada 2. Kita mulai dari yang paling belakang. 18. Perkalian berapa yang masihkan 18? Ada 1 kali 18. Ada 2 kali 9. Ada 3 kali 6. Kita lihat dari pasangan ini. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, semuanya menghasilkan 18. Lalu kita lihat penjumlahan mana yang menghasilkan 9. 1 tambah 18, 19. Bukan 9, tidak cocok. 2 tambah 9, 11. Tidak cocok. 3 tambah 6, 9. Nah, inilah yang cocok. Maka kita ganti menjadi 6 tambah 3 dikurang 2 akar 6 kali 3. Maka hasilnya adalah akar 6 dikurang akar 3. Ya, perhatikan bahwa ini adalah pengurangan karena awalnya juga dia pengurangan. Lalu tidak boleh ditulis terbalik. Dalam artian
Tidak boleh kita tulis menjadi akar 3 dikurang akar 6. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena pada bentuk pengurangan itu yang harus ditulis lebih dulu itu harus yang lebih besar. Di penyembelihan juga normalnya sebenarnya ditulis yang lebih besar itu lebih baik. Cuman memang lebih utama di pengurangan ya, karena nanti ya sesuai dengan yang di atas bahwa yang lebih besar harus ditulis lebih dulu, akar 6 dikurang akar 3. Jadi tulis begini ya, yang ini tidak boleh. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, akar 13 dikurang akar 48. Nah, di sini justru nggak ada, hanya ada angka 1 di sini ya. Nah, kalau hanya ada angka 1, apa yang harus kita lakukan? Maka kita rubah dua, berubah nih. Nah, 48 harus kita ubah dalam perkalian 4. Kenapa harus kita ubah dalam perkalian 4, bukan perkalian yang lain? Karena kita butuh ada angka 2 di depannya. Ya, sedangkan angka 2 itu kan akar dari 4, maka kita ubah dalam perkalian 4, bukan perkalian yang lain. 48 adalah 4 kali 12 ya. Akar 13 dikurang akar 4 menjadi 2, akar 12. Sudah sampai bentuk baku, kita lihat bagian belakang 12. Perkalian berapa yang menghasilkan 12? Ada 1 kali 12. Ada 2 kali 6. Ada 3 kali 4. Di antara 3 pasang ini semuanya menghasilkan perkalian 12. Kalau dijumlah, manakah yang akan menghasilkan 13? 1 tambah 12. 13 ya? Pas. Berarti kita pakai yang ini karena sudah langsung ketemu ya. Jadi kita pakai 12 tambah 1. Ingat ya, karena dia pengurangan kita yang lebih besar dulu. 12 tambah 1 dikurang 2 akar 12 kali 1. Hasilnya adalah akar 12 dikurang akar 1. Akar 12 masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 3 dikurang akar 1 adalah 1. Akar 4 itu menjadi 2 akar 3 dikurang 1. Selesai.